yang berasal dari situ itu juga dari karismatik. Erastu Sabdono juga yang tidak memiliki konsep Allah yang jelas itu berasal dari gereja karismatik. Kesempatan ini saya mau menanggapi itu Joshua Tewu yang membahas pendeta Stephen Tong terhadap kritik-kritik pendeta Stephen Tong untuk gereja karismatik. Nah, dia mengatakan bahwa pendeta Stephen Tong itu memiliki arogansi dengan muatan kebencian, kedengkian terhadap pendeta karismatik. Teman-teman, saya tidak tahu dari mana Joshua Tewu melihat itu. Tetapi mari kita coba perhatikan apa yang dia katakan berikut ini. Cuman arogansi beliau itu, waduh, apalagi arogansi itu dengan muatan kebencian, kedengkian terhadap pendeta-pendeta karismatik. Saya nggak tahu, pernah orang bilang begini, Pak Stephen Tong, kenapa Pak Joshua tahu nggak kenapa beliau sangat anti terhadap pendeta-pendeta karismatik, gerakan karismatik, Pantekosta, apa semua. Terus saya bilang ya saya nggak terlalu tahu ya, karena itu bicara motif orang. Tapi beliau berseloroh mengatakan, ini teman pendeta, itu karena kecemburuannya Pak Stephen Tong. Karena gerakan karismatik ini luar biasa di mana-mana. Ya, gerejanya besar-besar juga seperti Pak Yakob Nahuai misalkan. Lalu apa gereja-gereja battle yang lain, misalkan gereja karismatik yang lain. Waduh, gereja-gereja belum lagi yang di Singapura seperti apa namanya Joseph Prince dan banyak sekali. Apalagi di Amerika kan beliau sering keluar ke Eropa, ke Amerika keliling dan beliau dapati gereja-gereja besar itu banyak dari kalangan karismatik, nggak kalangan Injili ya Pentecost yang luar biasa misalkan. Dan itu membawa kecemburuan. Saya pikir-pikir ya bisa jadi seperti itu karena kecemburuan, makanya Itu dia teman-teman yang dikatakan oleh Joshua Tewu bahwa ada sesama pendeta karismatik yang pernah bilang bahwa apa alasan pendeta Stephen Tong itu sangat membenci ya gereja karismatik atau anti dengan gereja karismatik itu. Ya, karena gerakan karismatik itu apa namanya itu? Ada di mana-mana ya. Gerejanya besar, ya semisal Yakub Nahuain, gereja Bethel yang lain dan segala macam. Jadi pendeta Stephen Tong ini memiliki kecemburuan gitu. Tapi itu kan uh, kata temannya JT, lalu JT menyimpulkan bahwa bisa jadi walaupun ini kan belum tentu juga pandangannya ya. Itulah liciknya Joshua Tehu dengan dia menggunakan pendapat orang itu nanti bisa jadi dia berkata oh itu belum tentu saya katakan itu pendapat orang lain, tetapi ketika dia menyimpulkan bisa jadi itu juga bisa kita kategorikan sebagai tanda tanya gitu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh Joshua Tewu dalam videonya itu, sepanjang videonya itu kurang lebih 3 jam, itu 3 jam lah itulah ya, itu terserah, itu sama sekali itu tidak benar ya, atau bisa saya katakan apa yang dia katakan di dalam sesi live itu hanya cuap-cuap ya, cuap-cuap, itu hanya semacam gosip-gosip yang tidak berdasar. Kenapa bisa demikian teman-teman? Kalau Joshua Tewu berkata ya bahwa motivasi pendeta Stephen Tong itu mengkritisi gerakan karismatik atau gereja-gereja karismatik dengan ya seperti itu, lalu modalnya itu karena dia benci, pendeta Stephen Tong benci ya, kedengkian, maka itu sebenarnya adalah subjektif ya, subjektif dari Joshua Tewu gitu. Nah, dan itu belum tentu benar teman-teman. Itu belum tentu benar. Dan kalau sudah bicara tentang kebenaran yang didasarkan pada Alkitab,
Itu jelas absolutely kebenarannya. Jadi pendeta Stephen Tong itu berbicara tentang kebenaran Alkitab. Jadi ketika orang-orang karismatik itu membuat satu ajaran dan ajarannya itu tidak dinyatakan di dalam Alkitab, maka itulah yang sesat dan menyesatkan. Ya, itulah kenapa teman-teman pendeta Stephen Tong ini dari dulu ya sering menyuarakan seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak seperti itu, maka orang-orang karismatik ini, sebagian besar orang-orang karismatik ini, ya mereka ini apa namanya itu, melakukan hal-hal yang semakin aneh, semakin lama semakin aneh, dan bisa dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu adalah sesat, ya. Itu dia teman-teman. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh menilai motivasi orang. Yang dinilai Joshua T bukan motivasi orang. Kalau dia berkata bahwa pendeta Stephen Tong itu suka menghakimi, dia tidak tahu pada saat yang sama juga dia menghakimi pendeta Stephen Tong bahwa pendeta Stephen Tong itu menghakimi. Nah, itu juga penghakiman. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menghakimi, maka Anda tidak boleh bicara, tidak boleh membuka mulut gitu untuk mengkritisi orang lain. Karena pada saat yang sama juga Anda mengkritisi orang lain. Itulah yang disebut sebagai standar ganda dalam melakukan argumentasi atau bersuara lah, kira-kira seperti itu. Nah, tidak heran ya, karena Joshua Tebu ini alumni gerakan karismatik. Jadi argumen mereka itu tidak objektif atau lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Nah, itu inti dari gerakan karismatik ya. Apa aja yang keluar dari mulut mereka itu ya. Apa aja yang keluar dari mulut mereka itu istilahnya gitu. Nah, itulah yang dijadikan. Makanya sering terjadi di gereja karismatik kesaksian. Saya bersaksi bahwa saya sudah bertemu dengan Tuhan. Saya sudah bertemu dengan ini. Saya sudah apa itu? Ke neraka ya. Segala macam itu. Nah, itu Philip Mantova yang berkata seperti itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, dan kita harus akui bahwa memang gereja karismatik ini banyak kekeliruannya, banyak sesatnya. Dan bahkan Joshua T mengatakan juga dalam video itu, memang ada benar-benar karismatik yang aneh juga memang ya, yang motivasi seperti itu, yang mengancam-ngancam gitu, tidak memberikan persembahan ini dan segala macam dan lain sebagainya itu. Nah, itu dia teman-teman bahwa ya memang ajaran ini ya ajaran yang sebagian sesat gitu, sesat gitu. Ya, sebagian besarnya itu sesat dan menyesatkan. Dan Joshua Tehu yang berasal dari situ itu juga dari karismatik. Erastus Sabdono juga yang tidak memiliki konsep Allah yang jelas itu berasal dari gereja karismatik. Nah, itu dia. Jadi semua yang sesat-sesat itu sebenarnya di Indonesia ini, ya itu dia. Seperti itu. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, karena dari awal saya sudah sesat. Sudah sesat dan menyesatkan. Semisal Charles Fox Parham, ya, Agnes Osman, William Seymour, Benny Hinn. Dan kalau di Indonesia itu banyak sekali, bahkan ratusan lah, ya, pendeta karismatik mengajarkan ajaran yang aneh-aneh. Ya, minyak urapan, segala macam itu, healing ke neraka, segala macam. Nah, itu apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal saja sudah sesat. Dari tahun 1901 itu sudah sesat. Charles Fox Parham itu kan keluar dari gereja Metodis karena dia menganggap bahwa saya lebih baik. Ya, sama dengan Joshua T menganggap lebih baik dari doktrin kealahannya itu, menganggap diri lebih baik dari doktrin yang baik dalam kekristenan yang pada saat itu adalah GBI kalau tidak salah waktu itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dikasih oleh pendeta Joshua Tebu ini, sorry saya menyebutkan dia pendeta tapi sebenarnya tidak cocok. Joshua Tebu ini, apa yang dikatakan oleh Joshua Tebu ini bahwa gerakan karismatik ini gerejanya besar-besar ya gitu. Ada dikatakan dalam video itu gerejanya besar-besar, banyak jemaat dan lain sebagainya. Itulah kenapa pendeta Stephen Tong itu iri, dengki dan segala macam. Itu bukan masalah itu sebenarnya ya.
Tetapi yang penting adalah ajaran. Apakah ajaran mereka itu sesuai dengan Alkitab? Itulah yang lebih penting, teman-teman. Dan kalau Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh Joshua Tewu dalam video itu, maka dia juga menyinggung yang namanya Tritunggal. Dia menyinggung yang namanya penginjilan. Nah, dari situ kita lihat bahwa sebenarnya motivasi Joshua Tewu membuat video itu bukan untuk menanggapi pendeta Stephen Tong secara langsung gitu ya, tetapi lebih ke bagaimana dia mencari legalitas terhadap ajarannya dia supaya bisa meraih banyak pengikut agar ajarannya dia diikuti. Lalu dia mengkritisi Tritunggal di situ, lalu dia menyebut nama Romo Daniel Biantoro dan lain sebagainya. Dan bagi saya ini satu kekeliruan juga ya. Orang itu kalau membahas satu teks, membahas satu pembahasan itu wajib hukumnya dia harus fokus gitu. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Joshua Tewu ini yang kita bisa kategorikan sebagai bidat. Ya, bidat. Kenapa dikategorikan? Karena kalau dilihat ya dari apa yang diajarkan tentang Allah yang baginya itu adalah Yesus adalah Allah Bapa, Bapa adalah Yesus dan Roh Kudus. Dan itulah yang berinkarnasi itu, mengambil rupa itu adalah Allah Bapa mengambil rupa manusia. Itulah Yesus dan itu sesat dan menyesatkan, teman-teman yang terkasih. Jadi tidak ada toleransi bagi mereka yang sesat dan menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati.